Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Oke ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya kan kawan ya, cangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama kan nih dalam kondisi yang notabene masih naik turun ya secara overall. Entah kalian melihat dari token-token top 10 besar ataupun kalian melihat dari sektornya meme coin, temen ya, sama halnya mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu kan. Nah, oke. Jadi di sini kita melihat teman ya, beberapa meme coin memang recover, tapi kebanyakan mayoritas pada turun semua. Mayoritas pada turun ya, brother ya. Kebanyakan turun-turun semua sih ya kan. Nah, nih, koin-koin yang bertema-tema kucing ini pada recover ya. Dengan tulisan China-China ini pada recover, brother ya. Cuman ya waspada, nah hati-hati aja lah ya. Jangan sampai kalian jadi salah satu orang yang jadi exit liquidity. Oke, lanjut teman-teman ya. Ada hal yang cukup menarik yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau kalian ini ya bro, tentang SRP sebenarnya. Kalau kalian beli SRP untuk jangka pendek, jangan. Bro, kita bilang apa adanya. Kalau kalian beli SRP dengan target jangka pendek, jangan ambil XRP. Rugi, serius. Ya, kalian malah tekanan mental kalau kalian mau beli SRP dengan target jangka pendek ya. Kenapa? Karena ya kalau SRP itu ya mungkin long termnya masih ada harapan, bagus. Cuman untuk short termnya jelek gitu ya bro ya. Untuk short termnya jelek tapi untuk long termnya bagus. Kenapa saya bilang untuk long termnya bagus bro? Nih, kita bisa melihat dari sini. Ya, sebentar dulu brother ya. Tadi di mana ya kan? Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bro ya. Kita tahu bersama-sama lah bahwasanya prediksi harga daripada SRP karena para investor besar membeli 600 juta koin berkat optimis terhadap undang-undang Clarity. Ada 600 juta koin SRP yang di DCI oleh Wells. Yang berarti apa? Wells tersebut bro, optimis tentang masa depan SRP gitu ya. Makanya kalau kalian berpikir untuk beli SRP, apalagi dengan nilai mungkin $10, $20 ya, atau mentok-mentok $50 kalian berpikir untuk short term, jangan. Kenapa? Ya karena kalian nanti malah sakit hati kalau kalian untuk jangka pendeknya. Tapi kalau nilai $10 kalian gunain untuk jangka panjang itu bisa membawa apa ya? Senyum di masa tuanya gitu ya. Saya sendiri kalau ditanya Bang punya SRP banyak enggak? Saya nggak punya SRP banyak bro ya. Itu total SRP saya, modal saya beli SRP cuma $100. Itu udah mentok bro ya. Itu pun saya nggak langsung beli di satu titik, tetap di CI gitu ya brother ya. Oke. Dan di sini kalau kita melihat para investor besar SRP meraup koin senilai 625 juta saat perdebatan mengenai Clarity ACT semakin memanas. Nah ini ya, kenapa Clarity ACT ini semakin memanas bro? Ya kita tahulah ya dengan adanya undang-undang ini, Clarity ini bro ya, itu nanti sektor kripto itu akan terbagi jadi beberapa bagian lah, termasuk koin-koin utilitas, koin utilitas lagi, koin-koin sekuritas dan non sekuritas. Jadi nanti akan dibedain. Nah itu akan mempermudah sentralisasi exchange untuk ngelisting. Jadi kayak kemarin nih case-case tentang Binance yang digugat dan sebagainya, banyak cek yang digugat SEC ya karena apa? Yang listing koin-koin yang masuk kategori ya sekuritas dan sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Makanya ini nanti akan membawa dampak yang cukup bagus lah dari sektor kripto. Nah, sentimen mencatat bahwa para pedagang yang memegang antara 100.000 dan 100 juta koin SRP telah meningkatkan kepemilikannya ya. Itu terjadi pada tanggal 22 Juli. Nah, di sini kalau kita melihat bro ya, ini adalah datanya daripada si SRP Wells Art Loading ya, a price rebound back to rich hikes ya. Nah, jadi dia melakukan akumulasi ya pembelian ketika harganya turun nih ya bro ya. Sekitar harga di area $1 ini melakukan akumulasi bro ya. DAM 5,5% ya, Wells 0,1% SRP loss. Nah ya, tapi kita bisa melihat di tengah price actionnya yang turun, di sini apa? Grafik akumulasi SRP naik, yakni Wells akumulasi naik, brother ya. Nah, di sini Wells ngejual nih, tapi setelah ngejual dia naik.
Oke, akumulasi lagi gitu ya, brother ya. Nah, ini optimis terhadap SRP, cuk jangka panjangnya. Nah, pembelian ini terjadi ketika CEO Ripple, Brent Carringhouse itu mendesak Kongres untuk meloloskan RUU Clarity ACT sebelum masa reses pada bulan Agustus. Ya, apakah nanti sebelum Agustus, bro, akan ada pengesahan? Nah, harga SRP juga mendekati terobosan seiring munculnya pola bendera banteng. Jadi SRP telah membentuk pola bull flag pada grafik 4 jamnya yang biasanya mengindikasikan apa bahwa kenaikan dapat berlanjut, teman-teman ya. Nah, ini ya brother ya, bull flag. Nah, jadi kalau kita melihat dari time frame 4 jam kayak gini brother ya. Ini 4 jam. Oke. Jadi kita coba ya untuk gambarkan apakah benar dia membuat yang namanya bull flag. Oke. Gagal bro, bull fake-nya gagal. Gagal ya. Jadi kalau kita melihat kan kayak gini dia, seperti ini ya. Nah, ini kan seperti ini, brother. Nah, tapi dia ngebreak ke bawah gitu kan. Nah, dia ngebreak ke bawah, brother, yang berarti indikasinya kan gagal. Nah, yang diharapkan untuk bull fake sendiri kan seperti ini ya, dari bawah rejection. Nah, di sini deng. Nah, kayak gini bro yang diharapkan. Cuman dia malah turun lagi ke bawah gitu kan, turun lagi ke bawah, gagal gitu ya. Oke. Makanya di sini kalau untuk short term kalian jangan beli SRP ya, jangan beli SRP. Tapi kalau untuk long term oke lah SRP gitu ya. Nah, data kontrak berjangka menunjukkan melemahnya permintaan spekulatif. Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa open interest SRP telah turun sebesar kurang lebih 1,17% menjadi apa? Di area 2,5% brother ya. Dan di sini kalau kita melihat CEO BlackRock Larry Fink mencatat bahwa likuiditas tersebut telah membersihkan lebih dari leverage dari pasar kripto dan dia sekarang sangat optimis bahwa harga akan pulih. Volume perdagangan derivatif SRP juga turun dari 15 miliar pada Februari 2026 menjadi 1,91 miliar pada saat penulisan saat ini ya brother ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kan, nah ini kan bisa diindikasikan bro ya. Bisa dikatakan tadi berflek tadi ya, tapi gagal bro. Tapi gagal ya. Ini kan seharusnya dia bisa grow up ke atas gitu ya. Ini kalau kita ngomongin grafiknya, ini sebenarnya kayak ini ya, model cangkul ya bro ya. Ini kan dari bawah nih, terjadi. Nah, ini berharapnya kayak gini bro ya. Cuman apa yang terjadi? Kan dari bawah ya, dari bawah seperti ini, bentuk pola cangkul ya, bablas, ya kan, bablas gitu ya brother ya. Nah, jadi kalau kita melihat untuk SRP saat ini memang dia udah tertahan di area support ya, di area support temen ya. Nah, supportnya sini, ini menjadi area supportnya di sini. Oke, apakah ini nanti dia bisa mantul atau dia bakal turun? Kalau turun kemana? Kalau turun lagi dia ke sini bro. Ya, kalau turun lagi ya, dia ada indikasi untuk turun sampai di area 1,06 lagi gitu ya. Makanya kalau untuk short term ini saya nggak menyarankan, tapi kalau untuk long term, nah ini salah satu koin yang menurut saya pribadi cukup bagus. Tapi disclaimer lagi dan kalian lakukan Dior lagi ya. Oke, mungkin ini dulu. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.